Halo Leute, wie geht es euch? Kembali lagi bersama saya Reinhard Tekla. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang kehancuran Jerman dan melarikan diri beserta pengusiran pasca Perang Dunia Kedua. Nah, langsung saja kita ke kehancuran Jerman. Pada malam 16 Maret 1945, 200 pembom menuju kota bersejarah Würzburg. Dalam waktu kurang dari 20 menit, kota itu hampir hancur total. 256 bom berdaya ledak tinggi dan lebih 300.000 bom pembakar dijatuhkan. 5 orang kehilangan nyawa mereka, namun yang terluka dan lumpuh tetap tidak terhitung. Pada tanggal 8 Mei 1945, Wehrmacht Jerman menyerah tanpa syarat. Konsekuensi yang mengerikan dari rezim yang tidak manusiawi ini hampir tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Nah, berikut ada 4 gambaran tentang kengerian ini. Nah, pertama, ada 1,4 juta ton bom dijatuhkan di Reich Jerman. Kedua, antara 400.000 dan 500.000 lebih warga sipil muncul. Dan yang ketiga, jutaan orang kehilangan rumah mereka dengan semua barang-barang mereka. Dan yang terakhir, 161 kota besar dan 850 kota kecil telah dibom. Setelah perang berakhir, hampir dari secara keseluruhan negara Jerman ini hancur. Mulai dari jalanan banyak yang hancur, jembatan pun juga banyak yang hancur, serta orang-orang banyak yang luka dan mereka harus dirawat. Jutaan orang juga tidak memiliki akses ke air, gas, maupun listrik. Situasi ini juga diperparah dengan masuknya pengungsi dari wilayah timur. Banyak orang yang bahkan bukan dari keluarga Nazi, itu mereka menceritakan pengalaman mereka mengenai kejadian ini dan bagaimana mereka survive dalam keadaan seperti ini. Sebagian besar jalanan trotoar hampir tidak bisa dilewati dikarenakan banyaknya puing-puing bangunan yang tersebar di jalan. Puing-puing tersebut pun masih banyak terdapat orang mati di dalamnya yang harus disingkirkan. Beban utama peristiwa ini juga dipikul oleh perempuan. Mengapa demikian? Karena perempuan menggantikan posisi laki-laki atau menggantikan pekerjaan laki-laki di negara Jerman pada saat itu. Mereka bekerja sebagai pengganti laki-laki dikarenakan laki-laki di Jerman banyak yang meninggal dikarenakan mereka ikut berperang. Puluhan ribu gubuk dibangun dari besi bergelombang sebagai tempat perlindungan darurat. Nah, apa nama gubuk ini? Gubuk ini diberi nama Gubuk Nissen, dinamai setelah desainer Inggris yang bernama Peter Norman Nissen. Nah, gubuk ini berukuran 40 meter persegi dan biasanya dimasuki sampai dengan 12 orang. Pertanian tidak dapat memenuhi permintaan yang tinggi dikarenakan lahan pertanian di timur tidak lagi tersedia. Selain itu, kelangkaan pangan dan kelangkaan batu bara juga terjadi yang tidak hanya digunakan dalam industri dan produksi energi, tetapi juga digunakan sebagai sumber energi untuk rumah tangga. Karena situasi ekonomi yang buruk ini, pasar gelap pun berkembang yang tidak dapat dicegah oleh pertemuan sekutu yang tidak efisien. Karena baik uang maupun kartu jatah tidak bernilai dalam apapun, itu bisa menghadapi kekurangan pangan. Barang-barang konsumsi yang diperdagangkan di pasar gelap, terutama rokok, menjadi mata uang ketiga. Apapun barangnya bisa ditukar dengan mata uang ketiga ini di pasar gelap. Pada masa akhir Perang Dunia II dan masa setelah perang, penduduk Jerman itu, terutama keturunan Jerman, diusir dari berbagai negara Eropa Timur dan dikirim ke wilayah Jerman dan Austria yang tersisa. Setelah tahun 1950, beberapa orang Jerman yang diusir pindah ke Amerika Serikat, Australia, dan negara-negara lainnya. Nah, kawasan-kawasan yang terkena dampak pengusiran ini meliputi bekas wilayah timur Jerman yang dianeksasi oleh Polandia dan Uni Soviet setelah perang, serta orang-orang Jerman yang tinggal di Polandia, Cekoslowakia, Hongaria, Rumania, Yugoslavia, dan sebagainya. Itu pada negara-negara Baltik itu pada masa sebelum perang mereka juga diusir. Sebelumnya, Nazi telah membuat rencana untuk memusnahkan orang-orang Slavia dan Yahudi dari Eropa Timur.
dan memungkinkan kawasan tersebut dengan warga atau orang-orang Jerman asli. Walaupun rencana ini belum terwujud dikarenakan kekalahannya Nazi, pengusiran orang-orang Jerman pada masa setelah perang mengubah persebaran etnis dan geopolitik Eropa Timur dan merupakan dampak langsung dari Perang Dunia Kedua ini. Nah, pengusiran ini merupakan bagian dari upaya untuk membuat negara-negara homogen yang secara etnis itu dalam perbatasan-perbatasan yang telah ditetapkan seusai perang. Selain pengusiran, warga Jerman juga berbondong-bondong untuk kembali ke Jerman karena adanya kekejaman yang dilakukan oleh negara-negara yang bersangkutan. Sebagai contoh, Rusia dengan tentara merahnya atau biasa kita kenal dengan Red Army melakukan pemerkosaan, penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap warga Jerman di wilayah Prusia Timur. Nah, hal ini juga salah satu hal yang melatar belakangi perpindahan secara besar-besaran atau secara massal warga Jerman. Selain itu, semisal dari negara Ceko, banyak warga Jerman yang disiksa serta diperlakukan secara tidak manusiawi dengan dilukai atau bahkan digambari dengan swastika berbentuk ejekan terhadap Jerman. Dalam suatu pembantaian, sekitar 100 warga negara Jerman menjadi korban kekejaman aksi balas dendam ini. Baiklah, itulah dia hasil dari pembahasan kita untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und tschüss.